kembali lagi di channel Pandit Negeri Swasta. Tempat membahas mengobrol sepak bola. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi atau mereview pertandingan yang berjalan di tanggal 29 Desember 2025. Di akhir tahun ini di hari ini di tanggal 29 ini ada 3 pertandingan yang diselenggarakan oleh BRI Super League. Sebentar, ini kameranya. Oke. Yang pertama, di sore hari ada 2 pertandingan yang secara langsung diselenggarakan oleh I-League. Ada PSIM Yogyakarta yang menjamu tamunya yaitu PSPS Biak. Lalu kita geser ke Pulau Bali, ada Bali United yang menjamu tamunya yaitu Dewa United. Sementara di malam harinya ada Persija Jakarta yang menjamu tamunya Bayangkara FC. Kita bahas satu-satu dari Bali United terlebih dahulu. Kita bahas Bali United terlebih dahulu karena jujur saya sendiri tidak menonton pertandingan Bali United, tapi lebih terfokuskan menonton laga PSIM Jakarta versus Biak. Karena apa? Ini masuk ke pembahasan juga. Karena di awal, 10 menit awal, bahkan yang saya lihat di highlight pertandingan Bali United versus Dewa United ini berjalan dengan tempo pelan atau yang membuat penonton itu bosan. Makanya yang saya lihat di awal waktu pertandingan Bali versus Dewa ini dimulai, saya merasa pertandingan ini kurang seru. Jadi saya lebih terfokuskan ke PSIM Yogyakarta, tapi saya sudah melihat beberapa highlight di pertandingan Bali kontra Dewa. Kita bahas mungkin yang saya ketahui saja. Pertandingan ini berakhir dengan 0-0. Dan saya ketahui, yang saya lihat dari highlight pertandingan ini mulai bertempo cepat itu di menit 70 ke atas. Ketika pemain-pemain cepat, pemain yang memiliki sprint dimasukkan oleh kedua pelatih. Di awal atau sepanjang jalannya sebelum 70 ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tim ini. Ketika kedua tim ini, baik Bali maupun Dewa, ketika mereka dapat menguasai bola dari sektor pertahanan, lalu mereka berhasil membawa bola itu hingga ke lini tengah, dan di lini tengah bertemulah kedua tim. Nah, contoh ketika Bali menyerang dan Bali itu berhasil membawa bola sampai ke tengah lapangan, mereka tidak dapat melanjutkan penguasaan bola ini hingga ke pertahanan Dewa United. Begitu pula sebaliknya, ketika Dewa United menguasai dan Dewa pula tidak dapat membawa bola itu hingga ke pertahanan Bali United. Nah, mulai berubah itu ketika menit 70 ke atas, di mana pemain-pemain cepat dimasukkan oleh kedua pelatih yang membuat permainan mulai naik temponya. Banyak para kedua belah tim ini sudah berhasil masuk atau menusuk ke masing-masing pertahanan lawan, tapi secara finishing, secara
final passing itu tidak akurat dari kedua tim yang membuat pertandingan berakhir dengan 0-0. Kita lihat klasmen. Pertandingan 0-0 yang membuat Bali United bertengger di posisi 8 dengan 21 poin, sementara Dewa United masih berada di posisi 14 dengan 17 poin. Ini dua peringkat di atas zona degradasi. Oke, kita masuk ke pertandingan kedua. Ada PSIM Yogyakarta dan PSBS Biak yang sama-sama bermain di waktu Bali kontra Dewa bermain juga. Nah, oke. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-2, di mana gol PSBS Biak dicetak oleh Barbosa dan Bianco, sementara gol PSM Yogyakarta dicetak oleh Rizal Valente dan Ezebal Vidal. PSBS Biak unggul terlebih dahulu 2-0 di menit 13 dan menit 40. Sementara di akhir babak pertama, PSM Yogyakarta mendapatkan penalti. PSM Yogyakarta mendapatkan penalti setelah setelah pemain PSM dilanggar, sehingga wasit memberikan tendangan penalti kepada PSM dan dikonferensikan oleh Valente menjadi gol. Di akhir babak pertama, pertandingan memanas sehingga wasit memberikan kartu kuning kepada Lubin Has. Yang saya soroti mungkin kan di pertandingan ini kan menggunakan wasit asing, di mana para klub meminta kepada A-League atau meminta wasit untuk memakai wasit asing. Tapi ketika sudah memakai wasit asing dan seharusnya itu sudah terpenuhi apa keinginan klub-klub sudah terpenuhi oleh komite wasit. Nah, di sisi lain juga ketika liga kita memakai wasit asing, tim-tim atau pemain itu dituntut dengan menggunakan standar negara wasit asing. Yang saya lihat, para pemain PS Biak itu di pertandingan tadi ya underperform atau sangat mudah terpancing, sedangkan permainan Jepang atau permainan luar itu ketika jatuh itu tidak menunggu peluit wasit, jadi mereka tetap berdiri, mereka tetap fight. Tapi yang saya lihat PSBS itu menunggu sekali keputusan dari wasit. Lalu masuk paruh kedua, gol cepat juga di menit 48 melalui assist dari Reva Adi yang berhasil didapatkan oleh Vidal, diheader oleh Vidal dan berujung gol. Mungkin kurang siap pertahanan dari PSBS Biak karena yang saya lihat sudah ramai di box pertahanan dari PS Biak, tapi umpan yang melengkung dan menusuk tajam dari Reva Adi berhasil dimanfaatkan Vidal dan berhasil dikonversikan menjadi gol. Di laga ini terdapat satu kartu merah yang didapatkan oleh Raka Cahyana. Dua pelanggaran, mungkin yang saya lihat Raka Cahyana bermain di luar pelanggaran tadi ya, bermain sangat bagus, tapi mungkin Raka Cahyana hanya melakukan dua pelanggaran dan dua-duanya itu mendapatkan kartu kuning, yang mana
Jika pemain mendapatkan 2 kartu kuning, maka akan dikonversikan menjadi kartu merah, dan itu terjadi kepada Rangga Cahyana. Secara statistik, PSIM Yogyakarta sangat menguasai penguasaan bola 68% berbanding dengan 32%, dengan 13 tembakan yang berhasil dilakukan oleh PSIM Yogyakarta, sementara PSPS Biak hanya 9 tembakan. Untuk shoot on target, dari total tembakan tersebut PSIM melakukan shoot on target 6 dan PSPS Biak melakukan shoot on target 4. 2 kartu kuning dan 1 kartu merah didapatkan oleh PSIM Yogyakarta, sementara PSPS Biak 2 kartu kuning dan 0 kartu merah. Oke, kita lanjut ke kita lihat klasemen terlebih dahulu. Dari hasil pertandingan PSIM Yogyakarta kontra PSPS Biak yang berakhir dengan draw seri 2-2, PSIM Yogyakarta tetap berada di posisi 5 dengan 24 poin. Mungkin ini hingga minggu week selanjutnya, mungkin hingga tahun depan, karena laga esok Arema versus Persita itu ada kemungkinan sih, ada kemungkinan Persita menggeser PSM karena poin Persita 22, 25. Ada kemungkinan jika Persita Tangerang menang, maka PSM akan turun. Tapi untuk sementara, sampai jalannya besok pertandingan Arema versus Persita, PSM berada di posisi kelima dengan 24 poin. Untuk lawannya PS Biak berada di posisi 15, tepat di atas zona degradasi dengan 13 poin, berjarak 3 poin dari Semen Padang di posisi 16. Ini sangat berbahaya sekali bagi PSS Biak, karena untuk laga selanjutnya PS Biak akan melawat ke Malut United, ke kandang Malut United di tanggal 4 bulan Januari, yang mana Malut sangat perkasa di tuan rumah. Bahkan kemarin mereka berhasil mengalahkan sang pemuncak klasemen Borneo, yang membuat Borneo harus turun dari puncak klasemen. Selanjutnya kita akan membahas pertandingan Persija Jakarta versus Bayangkara yang dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor telak 3-0. Gol dicetak Persija Jakarta dari gol pertama melalui kotak penalti dicetak oleh Alano. Gol kedua gol bunuh diri yang dilakukan oleh Putu Gede, dan gol 3 yang dicetak oleh Jordi Amat. Kita bahas dari awal. Di awal pertandingan tempo cepat terjadi. Ketika masuk ke menit 10, Persija berhasil menguasai jalannya pertandingan dan memaksa Bayangkara untuk memakai skema bertahan mereka. Sebenarnya skema bertahan yang dilakukan oleh Bayangkara itu sangat berhasil di babak pertama, dengan Putu Gede yang terus menempel Maxwell, di mana Maxwell berlari, maka disitu Putu Gede menempel, lalu ada Francisco Misa yang sama juga selalu menempel Donitri. Bahkan di babak pertama sebelum Francisco Misa digantikan, duel antara Francisco Misa versus Donitri dan Putu Gede versus Maxwell itu sangat enak ditonton. Tapi di menit 45
Excel itu dilanggar, dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Sadiki, yang mana sebenarnya pelanggaran ini tidak perlu terjadi. Sadiki hanya membayang-bayangi Excel, tapi Sadiki malah melanggar Excel yang berujung keputusan wasit menunjuk titik putih dan berhasil dikonversikan gol oleh Alano. Alano berhasil menipu seorang Akil, di mana Alano menendang bola ke sudut kiri dari Akil, tetapi Akil malah menebak ke sudut kanan dari dirinya. Di babak kedua, Bayangkara mulai memasukkan pemain untuk merubah coach Paul Munster, merubah skema hampir 190 derajat, di mana babak pertama mereka bertahan, di babak kedua mereka mulai menyerang. Tapi karena skema itu, permainan Bayangkara mulai terbuka, dan itu dimanfaatkan betul oleh Persija Jakarta. Crossing permainan bola 1-2 itu terus dilancarkan oleh Persija Jakarta, sehingga di menit 62 crossing yang dilancarkan oleh siapa ini? Yang dilancarkan oleh Bruno Tuhera gagal diantisipasi oleh Putu Gede. Saya juga kurang paham, karena sepenglihatan saya Putu Gede itu lumayan berjarak dengan pemain-pemain Jakarta. Pemain Persija Jakarta paling dekat dengan Putu Gede ketika melakukan gol bunuh diri itu ada Maxwell, tapi jarak Maxwell dan Putu Gede itu bisa dikatakan satu langkah. Tapi antisipasi Putu Gede yang gagal berujung gol bunuh diri dan skor menjadi 2-0. Setelah gol bunuh diri, Coach Paul Munster memasukkan pemain-pemain yang lebih menyerang lagi. Ada Wahyu Subuseto, ada Spasojevic dan Belgia. Lagi dan lagi, ketika Bayangkara fokus menyerang dan permainan terbuka, lebih terbuka, bahkan seorang center back Persija Jakarta, Jordi Amat, berhasil memanfaatkan kekosongan di lini tengah Bayangkara dengan mencetak gol dari luar kotak penalti yang membuat skor menjadi 3-0. Tembakan yang dilakukan oleh Jordi Amat mencerminkan seorang center back yang tidak hanya berfokus pada pertahanan, tapi memiliki skill dalam mencetak gol atau dalam menendang bola, karena tendangan yang dilakukan oleh Jordi Amat itu melengkung dan berada di pojok kiri dari sisi seorang Akil Safik. Penguasaan bola sangat dikuasai oleh Persija Jakarta dengan 65%, sementara Bayangkara hanya 35%. Total tembakan yang dapat dilakukan oleh Persija Jakarta ada 7 dengan 3 shot on target, sementara Bayangkara ada 4 tembakan dan 0 shot on target. Karena bola yang sudah dibawa oleh gelandang atau pemain tengah dari Bayangkara ke winger Bayangkara itu kurang, atau final passingnya itu kurang. Bahkan seorang Spaso meminta pada Firza untuk melakukan passing lambung, passing yang lebih ke box pertahanan dari Persija itu sangat sedikit dilakukan oleh winger dari Bayangkara. 2 kartu kuning didapatkan Persija Jakarta, yaitu ada Jordi Amat dan Rizky Ridho. Sementara 2 kartu kuning pula didapatkan oleh Bayangkara, ada Leo Silva dan Rian Kurniawan.
Dengan skor 3-0 ini Persija Jakarta berhasil menurunkan Malut United yang kemarin menang kontra Borneo FC. Persija Jakarta 32 poin di posisi 3 klasmen sementara. Dengan kemenangan Persija ini, posisi 1, 2, 3, dan 4 klasmen itu sangat sedikit jaraknya. Malut United yang berada di posisi 4 klasmen itu hanya berjarak 3 poin dari posisi pertama Persib Bandung, karena posisi pertama dan posisi kedua Persib Bandung dan Borneo FC itu sama poinnya 34, sementara Persija 32 dan Malut 31. Ini menjadi sangat seru perebutan juara dari keempat tim. Bahkan mungkin PSIM Yogyakarta dapat masuk ke dalam perebutan juara, karena poin PSIM tidak terlalu jauh, 24 poin. Jika ada keempat tim, baik itu Persib Borneo, Persija, Malut terpeleset, maka dan PSIM dapat memanfaatkan, maka PSIM dapat masuk ke persaingan juara. Sementara untuk lawannya Bayangkara tetap berada di posisi 9 klasmen dengan poin 19, sama seperti PSIM Yogyakarta. Mungkin dapat turun lagi ke posisi 11 karena besok tim di bawahnya Arema FC baru akan bermain menghadapi Persita. Jika Arema FC menang, maka Arema FC akan naik ke posisi 8 menggantikan Bali United. Sementara jika Persita menang, Persita akan naik ke posisi 5 menggantikan PSIM Yogyakarta. Besok menjadi laga seru di perebutan papan tengah, baik Persita maupun Arema FC. Besok pertandingan 30 pertandingan terakhir di laga pekan tunda ini, Arema FC kontra Persita di tanggal 30 jam setengah 4. Oke, mungkin itu saja review yang dapat saya berikan. Teman-teman dapat meramaikan kolom komentar, kita berdiskusi, kita mengobrol, mungkin apa yang saya katakan itu ada keliruan, mungkin ada tambahan dari teman-teman, kita dapat berdiskusi, menambah wawasan kita tentang dunia sepak bola. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salam olahraga.